Selamat datang di pembelajaran online. Pada kuliah pengantar ilmu kehutanan kali ini, kita akan membahas tentang hutan dan kehutanan. Ini adalah topik bahasan yang akan kita pelajari pada kuliah kali ini. Jadi yang pertama, poin A, kita nanti akan membahas tentang pengertian hutan. Jadi hutan itu apa? Nanti akan kita bahas di poin A ini tentang pengertian hutan. Jadi nanti pengertian hutan itu dapat ditinjau dari wujud biofisik lahannya, kemudian dari fungsi ekologinya, kemudian dari kepentingan praktis pengelolaan, dan definisi hutan sesuai dengan status hukum lahan. Kemudian nanti di bahasan berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi hutan atau pengelompokan hutan. Jadi untuk pengelompokan hutan ini nanti yang pertama nanti berdasarkan keadaan tumbuhan, kemudian berdasarkan asal lahan atau cara hutan terbentuk, kemudian berdasarkan fase pertumbuhan dan perkembangan tegakan, kemudian masih banyak lagi. Jadi nanti kita klasifikasikan menjadi 10 kelompok. Jadi ada 10 nanti klasifikasi hutan. Kemudian yang di poin C, kita nanti akan membahas kehutanan sebagai kegiatan, ilmu pengetahuan, profesi, dan sistem. Jadi nanti kita akan mengetahui istilah kehutanan. Jadi kehutanan itu apa? Nanti kita akan melihat bahwa kehutanan itu sebagai suatu kegiatan, kemudian ilmu pengetahuan, profesi, dan sistem. Sebelum kita melanjutkan kuliah kita, mari kita simak video atau film berikut ini. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu
sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian hutan. Jadi dari video tadi kita telah melihat sekilas tentang hutan di Indonesia. Terutama video tadi menjelaskan tentang hutan alam atau hutan belantara yang ada di Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya hutan itu apa? Apakah yang disebut hutan itu hanya sebatas yang ada di dalam video tadi? Atau seperti apakah yang sebenarnya yang disebut dengan hutan? Maka kalau kita lihat, pengertian hutan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Misalnya pengertian hutan yang ditinjau dari wujud biofisik lahan dan tumbuhan. Atau juga bisa dilihat dari fungsi ekologinya. Kemudian juga bisa dilihat dari kepentingan praktis pengelolaan. Atau bisa juga dilihat dari status hukum lahan. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas pengertian hutan berdasarkan wujud biofisik lahan dan tumbuhan. Jadi hutan itu didefinisikan sebagai komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu dengan kerapatan yang cukup. Ini adalah definisi atau pengertian hutan dilihat dari biofisik lahan dan tumbuhan. Hutan ini memiliki ciri-ciri, yaitu penutupan pohon yang cukup rapat dan luas. Jadi secara biofisik lahan dan tumbuhan kita bisa melihat kalau penutupan pohonnya rapat dan luas, kemudian terdiri atas tegakan-tegakan dengan keanekaragaman sifat dalam hal komposisi jenis, struktur, kelas umur, atau pertumbuhan dan proses-proses yang berhubungan. Maka kalau kita lihat pengertian ini sesuai dengan apa yang video kita lihat tadi, yaitu di sana ada penutupan pohon yang cukup rapat dan luas. Kemudian kita juga lihat jenisnya, komposisi jenis tanamannya tadi bermacam-macam. Struktur tegakannya juga ada. Kelas umur atau umurnya juga beraneka ragam. Ada yang umur muda, ada yang tua. Kemudian nanti juga ada proses-proses yang berhubungan kalau kita lihat video tadi. Maka ini adalah definisi hutan berdasarkan biofisik lahan dan tumbuhan. Selanjutnya yang kedua adalah pengertian hutan berdasarkan fungsi ekologis. Jadi hutan merupakan satu kesatuan ekosistem dengan ciri-ciri. Jadi hutan itu memiliki luasan tertentu, misalnya 1/4 hektar atau setengah hektar. Kemudian ada batas-batas fisiknya. Jadi batas hutan itu jelas, ini batas hutannya, kemudian ini adalah perkotaan atau perkampungan dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen-komponennya. Jadi di sana ada flora, ada fauna, ada komponen fisiknya, kemudian ada strukturnya. Kemudian dia memiliki fungsi, antara lain mampu menciptakan iklim mikro. Jadi iklim mikro ini adalah seperti halnya ketika kita masuk ke dalam hutan kota misalnya. Jadi kalau di perkotaan kita merasa gerah atau panas, kemudian di situ ada hutan kota, maka kalau kita masuk ke dalam hutan itu kita merasa udaranya lebih sejuk atau lebih dingin dibandingkan di luar hutan. Itu adalah salah satu iklim mikro. Jadi secara ekosistem, hutan tadi harus mampu menciptakan iklim mikro ini. Jadi ini adalah pengertian hutan secara ekologis. Jadi dia harus memiliki beberapa aspek ini harus terpenuhi. Maka kalau kita lihat dalam video tadi juga sama, dia bisa disebut hutan berdasarkan fungsi ekologis juga bisa. Karena hutan tadi kan kita juga melihat itu memiliki luasan tertentu yang cukup luas. Ada batas-batas fisiknya,
kemudian ada flora dan faunanya juga ada, kemudian mampu menciptakan iklim mikro, itu pasti, karena tadi adalah hutan alam atau hutan belantara. Maka pengertian hutan berdasarkan fungsi ekologis ini, itu seperti yang dijelaskan oleh Davis dan Johnson, kemudian Helms, kemudian SAV, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Nanti silakan dibaca sendiri, dicari literaturnya pengertian hutan berdasarkan fungsi ekologis. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pengertian hutan berdasarkan pertimbangan kepentingan praktis pengelolaan hutan. Jadi yang pertama adalah untuk tujuan inventarisasi hutan. Misalnya FAO tahun 1958. Maka FAO ini mengeluarkan definisi hutan tersendiri, yaitu lahan yang terdiri dari masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon berbagai ukuran. Jadi dia tidak mempermasalahkan pohonnya itu dieksploitasi atau tidak, dipanen atau tidak. Kemudian menghasilkan kayu atau hasil hutan lainnya juga bisa. Dapat memberikan pengaruh terhadap iklim atau siklus air, memberikan perlindungan untuk ternak dan satwa liar. Kemudian nanti ditambah dengan kriteria penutupan tajuk sekian persen. Jadi di negara maju tahun 1995 tutupan tajuknya itu harus lebih besar dari 20%. Kemudian negara berkembang lebih besar dari 10%. Tahun 2000 negara maju dan negara berkembang lebih besar 10%. Ini disamakan. Jadi kalau kita misalnya punya lahan kemudian ditumbuhi pohon-pohon, kok ternyata penutupan tajuknya itu kurang dari 10%, maka oleh FAO itu tidak disebut sebagai hutan. Karena itu definisi yang dikeluarkan oleh FAO, mensyaratkan misalnya kriteria tajuknya harus lebih besar 10%. Selanjutnya yang kedua, jadi ini masih dalam pengertian hutan berdasarkan pertimbangan kepentingan praktis pengelolaan hutan. Yang kedua ini adalah untuk pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu. Misalnya definisi dikeluarkan oleh Davis dan Johnson, hutan adalah hamparan lahan yang terdiri atas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau yang akan ditumbuhi pohon-pohonan yang secara keseluruhan dikelola untuk tujuan tertentu. Jadi kalau kita melihat definisi ini, suatu lahan atau tanah yang kosong yang itu nanti akan ditumbuhi pohon-pohon itu sudah bisa disebut dengan hutan. Jadi dari pengertian ini, dari pengertian Davis dan Johnson ini, kalau kita memiliki lahan dan lahan itu saat ini masih kosong dan itu nanti akan ditumbuhi pohon-pohon, karena memang biasanya di situ ditumbuhi pohon-pohon, maka lahan yang kosong yang akan ditumbuhi pohon-pohon itu nanti bisa disebut sebagai hutan. Kemudian Brunig tahun 1996 mendefinisikan hutan sebagai sebidang lahan yang tertutup pohon-pohonan yang dapat membentuk iklim tegakan iklim mikro. Ini definisinya. Jadi kalau kita lihat definisi di atas, maka termasuk ke dalam hutan adalah lahan bekas tebangan melalui tebang habis yang setelah pemanenan terhadap tegakannya dilakukan penanaman kembali atau pemeliharaan permukaan alami, dipelihara dan dibina untuk dijadikan tegakan hutan kembali. Jadi kalau melihat definisi ini, hutan itu tidak hanya didominasi oleh pohon-pohon, suatu areal yang kosong, yang itu nanti akan ditumbuhi pohon-pohon pun juga bisa disebut dengan hutan. Jadi kalau kita lihat definisi ini lebih luas. Kemudian definisi ini karena untuk pertimbangan praktis pengelolaan hutan. Jadi ini adalah ilustrasi, ini adalah hutan tanaman. Kalau kita lihat di video yang depan tadi, adalah hutan alam atau hutan belantara. Yang tentunya berbeda dengan yang kita lihat dalam foto ini. Yang kita lihat dalam contoh ini adalah ini hutan tanaman. Ini adalah misalnya tanaman eukaliptus. Hutan tanaman yang ditanam di dalam hutan produksi yang biasanya menanam tanaman kayu untuk tujuan mungkin untuk pulp and paper atau kemudian untuk plywood atau kemudian untuk papan partikel, maka biasanya dilakukan penebangan habis. Jadi kita lihat ini misalnya gambar hutan yang masih belum dipanen, ini masih utuh, kemudian ini dilakukan penebangan habis. Ini juga sama, ini hutan yang masih utuh, kemudian ini adalah gambar dilakukan penebangan habis. Jadi kalau kita lihat ilustrasi ini, daerah yang masih utuh belum dipanen ini sudah pasti disebut hutan.
Namun pada areal yang kosong ini, yang bekas ditebang ini juga masih disebut, jadi lahan yang kosong ini, lahan bekas tebangan ini, walaupun sudah tidak ada pohon sama sekali, sudah ditebang habis, maka lahan ini masih bisa disebut hutan. Karena apa? Karena lahan ini nanti suatu ketika atau suatu saat akan ditanami kembali, kemudian dia akan tumbuh pohon atau kembali menjadi hutan, kemudian dipanen lagi dan kembali menjadi hutan lagi. Pada saat kawasan ini telah dipanen, maka dia masih disebut sebagai hutan menurut definisi di atas tadi. Jadi kalau di sini kita bisa melihat ternyata hutan itu bukan sekedar yang ada pohonnya saja. Jadi lahan atau areal yang kosong pun dalam kondisi tertentu bisa disebut sebagai hutan. Maka dari sini kita bisa melihat ternyata pengertian hutan itu begitu luas. Jadi tergantung konteks yang kita pakai saat mendefinisikan hutan tersebut. Selanjutnya yang keempat, yaitu pengertian yang keempat, yaitu pengertian hutan berdasarkan status hukum lahan. Yaitu kawasan hutan, wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Ini pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Selanjutnya kita ringkas atau kita bahas tentang rangkuman pengertian hutan yang telah kita bahas di depan tadi. Yang pertama tadi kita pengertian hutan berdasarkan wujud biofisik. Jadi nanti kalau wujud biofisik ada hamparan lahan dengan luasan tertentu, ditumbuhi pohon-pohon dengan kerapatan yang cukup, kumpulan bidang-bidang lahan yang ditumbuhi pohon-pohonan atau akan ditumbuhi pohon-pohonan dengan kerapatan dan luasan yang cukup. Ini pengertian secara biofisik. Secara ekologi, yaitu masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohonan atau tumbuhan berkayu lainnya. Kemudian merupakan satu kesatuan ekosistem, mampu menciptakan iklim mikro di dalam hutan dan fungsi ekologis lainnya. Ini fungsi ekologi. Jadi kalau kita melihat definisi hutan secara fungsi ekologi ini, jadi kalau di hutan tanaman tadi, bekas tebangan tadi, kalau definisinya berdasarkan hutan menurut fungsi ekologi, maka itu tadi tidak termasuk hutan. Kenapa tidak termasuk hutan? Karena kalau yang namanya bekas tebangan tadi kan tentu ekosistemnya berbeda. Kemudian iklim mikronya kan tentu tidak bisa membentuk iklim mikro karena itu bekas tebangan. Jadi kalau kita melihat pengertian hutan berdasarkan fungsi ekologi, maka hutan atau areal bekas tebangan yang saya contohkan tadi tidak disebut sebagai hutan. Kalau kita melihatnya dari definisi hutan berdasarkan fungsi ekologi. Yang ketiga tadi, kita membahas definisi hutan untuk tujuan kegiatan pengelolaan hutan. Jadi nanti ada luas hamparan lahan, kalau di Indonesia lebih dari 1/4 hektar, kalau FAO setengah hektar, persentasi penutupan tajuk lebih besar 10%. Kemudian merupakan satu kesatuan pengelolaan. Fungsi-fungsi tertentu ada tata air, perlindungan satwa, dan seterusnya. Ini adalah pengertian hutan berdasarkan tujuan untuk kegiatan pengelolaan hutan. Kemudian pengertian hutan berdasarkan status hukum lahan hutan. Jadi dapat berupa lahan berstatus hak milik atau tanah negara. Kemudian nanti hutan itu bisa diperuntukkan untuk hutan tetap, kemudian bentuknya berhutan atau tidak berhutan. Jadi misalnya kalau kita memiliki tanah 10 hektar dan kita memiliki sertifikat tanah itu atas nama milik kita, kemudian tanah itu kita tanami sengon semua 10 hektar itu, maka itu adalah lahan hak milik. Tapi kalau kita misalnya menuju ke Tawangmangu, di sana ada hutan pinus di Tawangmangu, di lereng Gunung Lawu itu, maka itu adalah tanah negara yang mungkin dikelola oleh perhutani. Itu adalah tanah negara. Itu adalah hutan negara. Demikian tadi kita telah membahas tentang pengertian hutan. Di video berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan hutan. Terima kasih, semoga bermanfaat.